Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini, Elin Septiana. Di video kali ini saya akan membahas tentang kegagalan presiden dalam menjalankan kekuasaannya. Untuk itu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Elin Septiana. Saya dari Prodi PPKN Universitas Mataram, NTB, kelas 5B PPKN dengan NIM E1B019047. Adapun tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang sudah diberikan Ibu dosen dengan pembahasan mengenai kegagalan presiden dalam menjalankan kekuasaannya. Untuk itu teman-teman harus tetap stay untuk menonton sampai akhir video dan jangan lupa subscribe dan like serta komen. Baiklah teman-teman, untuk pembahasan kita kali ini ada 3 sub kajian atau pembahasan. Yang pertama, kegagalan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Yang kedua, kegagalan pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Dan yang ketiga, kegagalan presiden dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi. Yang pertama ada kegagalan dalam penanganan COVID-19. Dilansir dari Tribun News Rabu 21 Oktober 2020, ada 3 kegagalan Presiden Jokowi menurut Partai Demokrat. Yang pertama, kegagalan Jokowi dalam penanganan pandemi COVID-19. Dengan diadakannya PSBB itu dibandingkan dengan lockdown tidak terbukti ampuh menekan penyebaran virus COVID-19. Pembatasan itu sebenarnya sudah terlambat, tetapi justru dengan sangat cepat mencabut PSBB dan menerapkan new normal ketika kasus meningkat, ujar anggota Komisi 5 DPR. Seperti yang kita lihat dan kita alami sama-sama bahwa penyebaran COVID-19 ini dimulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Untuk itu ada beberapa kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kasus COVID-19 ini. Yang pertama dengan diadakannya PSBB. PSBB dilaksanakan agar masyarakat tidak melakukan kerumunan di tempat umum. Penerapan PSBB memang harus melalui persetujuan pemerintah pusat setelah diajukan oleh pemimpin pemerintahan daerah. Istilah PSBB ini pun muncul dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa PSBB sebagai upaya yang harus dilakukan untuk melawan pandemi COVID-19. Ketika itu Jokowi memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri via sambungan video pada tanggal 30 Maret 2020 dengan isi "Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan perlu didampingi kebijakan darurat sipil," kata Joko Widodo saat itu. Penerapan PSBB yang sudah dilakukan pemerintah ini dirasa pada saat itu masih kurang tepat karena ada beberapa masyarakat yang masih melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan lockdown untuk menanggulangi kasus COVID-19. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus (DSIS) 2019. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya. PSBB dilakukan atas dasar pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknik operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kebijakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan yang penetapannya akan dikoordinasikan antara Menteri Kesehatan, gugus tugas COVID-19 dan juga kepala daerah. Diadakannya PSBB, lockdown, dan kebijakan lainnya sekiranya pemerintah dapat lebih
konsisten dalam mengeluarkan kebijakan agar masyarakat tidak melanggar aturan. Oleh karena itu, seharusnya kebijakan pemerintah itu harus konsisten. Adapun subkajian kedua yakni kegagalan dalam pemulihan ekonomi. Pemerintahan Joko Widodo gagal dalam program pemulihan ekonomi nasional, bahkan Indonesia masuk ke dalam jurang resesi kuartal 3 2020. Dalam program pemulihan ekonomi nasional PEN 2020, PKS menyoroti anggaran kesehatan yang hanya 99,5 triliun atau 14% saja, sementara alokasi perlindungan sosial mencapai 230 triliun atau 22%. Lalu sisanya yaitu 52% lebih untuk pos ekonomi. Bagi PKS, hal ini menjadi dasar yang menyimpulkan bahwa pemerintah lebih fokus terhadap sektor ekonomi dibandingkan sektor kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan 2 tahun 2020. Triwulan 1 tahun 2020 ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walaupun turun dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2019 yang sebesar 5,07. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal di mana COVID-19 sudah merebak di beberapa negara seperti Cina. Pada triwulan 2, walaupun belum ada data resmi, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif sekitar 3%. Hal ini terjadi karena kebijakan social distancing atau PSBB baru dimulai pada pertengahan Maret. PSBB sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Keadaan ekonomi Indonesia tersebut masih lebih bagus di tingkat regional maupun dunia. Beberapa negara mengalami kontraksi yang sangat dalam, misalnya Singapura sebesar 41,2%, Amerika diperkirakan sekitar 10% dan Inggris sekitar 15%. Pengamat ekonomi dan lembaga internasional memprediksi akan terjadi resesi ekonomi dunia pada tahun 2020. Resesi tersebut akan dialami lebih dalam oleh negara-negara maju. Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi namun resesi ringan. Karena kontraksi ekonomi diperkirakan hanya sekitar 3% dan tidak akan berlangsung lama, sekitar 2 triwulan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil tindakan yang sesuai agar pemulihan ekonomi sekarang yang diakibatkan oleh COVID-19 ini dapat diminimalisir atau dipulihkan kembali. Adapun yang ketiga yaitu kegagalan pemerintah tidak bisa menumbuhkan nilai-nilai demokrasi Indonesia. Banyak kebijakan serta tindakan pemerintah yang represif dan membungkam ruang tumbuh demokrasi di bawah kepemimpinannya, terutama terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Kerja, dan juga penanganan demonstrasi rakyat oleh aparat. Demokrasi di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,58% dari tahun 2016 menjadi 6,39 pada tahun 2017 dan 2018 dalam indeks demokrasi yang dikeluarkan The Economic Intelligence Unit. Dalam indeks tersebut, Indonesia termasuk dalam kategori sebagai demokrasi tidak sempurna. Status ini artinya Indonesia menyelenggarakan pemilu yang relatif bebas dan adil dan menghormati kebebasan sipil dasar, namun memiliki beberapa persoalan seperti pelanggaran kebebasan media serta persoalan tata kelola pemerintahan. Demokrasi memang merupakan suatu sistem yang terus bergerak, ya dinamis dan tidak selalu linear dalam menuju demokrasi yang substansif. Karena itu demokrasi sangat bergantung pada aktor-aktor demokrasi, mulai dari aktor pemerintahan hingga masyarakat sipil. Banyak sekali kasus-kasus yang menunjukkan hilangnya nilai-nilai demokrasi bangsa. Dilansir dari jpnn.com Jakarta, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa mengingatkan berdemokrasi bukan untuk melayani segelintir elit. Demokrasi penting dijadikan instrumen untuk saling mendukung dan mewujudkan kebaikan antar sesama.
Demokrasi bukan alat untuk saling caci dan membenci. Demokrasi harus dijadikan instrumen untuk saling mendukung, memuliakan, dan saling membesarkan dengan berlomba-lomba menebar manfaat bagi kemaslahatan bersama, ujar Soeharto dalam pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik memperingati 50 tahun CSIS Indonesia Jumat 20 Agustus 2021. Akibat banyaknya kasus-kasus yang menumbuhkan nilai-nilai demokrasi bangsa. Sebenarnya ini disebabkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, seharusnya sebagai elit politik bisa menunjukkan